Allahumma sholli wajri warbi wassalim ala sayyidina Muhammadin hamidin syakirin syakurin sholatan la tabqa min minnatika say'un wa sholatan tarbahuni biha birrizqi wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, curahkan salawat balasan dan keberuntungan, keselamatan kepada penghulu Nabi Muhammad yang pemuji, pensyukur dan banyak bersyukur, dan salawat yang tidak menyisakan anugerahmu sedikit pun, suatu salawat yang menguntungkanku dengannya pada rezeki dunia dan akhirat, dan salawat juga untuk keluarganya dan sahabatnya. Betapa indahnya hidup ini bila kau bisa melihatnya, terkesima di dalam hati, indahnya ciptaannya. Allahumma sholli wajri warbi wassalim ala sayyidina Muhammadin hamidin syakirin syakurin sholatan la tabqa min minnatika say'un wa sholatan tarbahuni biha birrizqi wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Duduklah sebentar bertafakur, bersyukur memuji walau sebentar, betapa baiknya Tuhan pada dirimu, mencipta indah alam di hidupmu. Allahumma sholli warbi wasallim ala sayyidina Muhammadin hamidin syakirin syakurin sholatan min minnatika say'un wa sholatan tarbahuni biha birizqi wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Senantiasa kau akan memujinya, kelak kau bertemu melihatnya, perbanyak zikir mengingatnya, tenang damai kau merasanya. Allahumma sholli wajri warbi wassalim ala sayyidina Muhammadin hamidin syakirin syakurin sholatan la tabqa min minnatika say'un wa sholatan tarbahuni biha birrizqi wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi.
Di hatimu pasti akan ada cerita seorang yang terbaik sebagai hamba, sang terindah memuji penciptanya. Nabi Muhammad tauladan memujinya. Allahumma salli wajri warbi wassalim ala sayyidina Muhammadin hamidin syakurin Salatan la tabqa min minnatika sai'un wa salatan tarbahuni bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Futhul Ghaib Wasirul Asrar wa Itihaful Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani insyaallah li hurmati lil mudarris insyaallah wa liman hadir bi hajjal majlis wa nafa'ana bi ilmillahi bi kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Sirul Asrar, dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan kemarin bahwa para nabi-nabi, termasuk juga adalah para aulia Allah, adalah orang-orang yang selalu terhubung dengan asal kejadian mereka. Asal kejadian itu apa? Nur Muhammad. Nah, negeri asal kita adalah Nur Muhammad. Ingat terus nang Nur itu. Lawan si Inur ingat terus. Nya ada jual lagi ingat jualan Inur. Inurnya berjualan pisang goreng di Parak Simpangan situ tuh lain. Tapi ini adalah Nur Muhammad. Apa? Yaitu kebaikan. Bagaimana wujud Nur Muhammad itu? Anak betakun orang kayak apa wujud Nur Muhammad? Tadi kemuliaan dan kedermawanan, ya kah? Kemuliaan dan kedermawanan. Pian melihat orang sembahyang atau pian nang sembahyang itu Nur Muhammad, ya kah? Pian melihat orang nang pandai bersedekah, ikhlas bersedekah, pandai, senang bersedekah. Bila kada bersedekah sakit hati sidin taumut sidin. Majar siapa lagi anak minta sedekah mengeluarkan. Itu Nur Muhammad. Hendak melihat Nur Muhammad itu. Mun pian hendak jadi Nur Muhammad kayak itu. Ya kah? Para nabi-nabi itulah mereka yang menuntun itu adalah Nur Muhammad. Jadi para nabi itu yang menuntun para nabi itu adalah Nur Muhammad. Waqala dalam kitab Sayyiduna Muhammadin minal bad'i ilal abdi bil Qur'ani wa sunnah di Syekh Khaldun Amin berkata, ujar sidin wa hunaka wa hajjan nur alladhi anarallahu bil aqwan. Bukan ya? Nah ini minggu kemarin wa huwa an-nurul awal fi qaulillahi ta'ala Allahu nurus samawati wal ardh. Pada perkataan Allah, firman Allah dalam Al-Qur'an, Allah nurus samawat, Allah lah yang mencahayai langit dan bumi. Itu adalah nurun qadim namanya. Jadi Allah itu nurullah itu adalah nur qadim. Nur qadim. Li'anna sifata qadimatun, karena sifatnya nur itu tadi Allah nurus samawati wal ardh, Allah lah yang mencahayai langit dan bumi, maka Allah di sana adalah sebagai nur qadim. Nur qadim artinya
tiada berpermulaan dan tiada berakhir, dan itu hanya diri Allah Azza wa Jalla, zat Allah. Nah, ini belajar sifat 20. Jangan kada tahu, jangan bungol gitu kan sifat 20, kada boleh bungol lah. Bungol itu apa ya? Belajar sifat 20 kada tahu. Mukhalafatul hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluk, disangkan Allah itu sama lawan makhluk. Nah, itu bungol ngarannya. Ruh dipadakan Allah Ta'ala, bungol ngarannya. Perasaan dipadakan Allah Ta'ala, bungol ngarannya. Alam semesta dipadakan Allah Ta'ala, bungol ngarannya. Ya kan, paham kalian lah. Alam semesta nilai Allah, makhluk. Atau Nur Muhammad dipadakan Allah Ta'ala, bungol namanya, Nah, ini kada paham qadim, kada paham Allah itu adalah qadim. Nur Allah qadim. Ar-Rahman qadim, Ar-Rahim qadim, Al-Malik qadim. Berarti Nabi Muhammad itu qadim? Tidak. Pensifatan kepada makhluk daripada sifat Allah itu sifatnya majasi, bukan hakiki. Nah, apa pulang guru jar hakiki lawan majas tuh? Hakiki itu nang sebenarnya, majasi itu nang kayak ini. Ada emas asli, ada emas sapuan. Hah, paham kalian? Bo, ibu-ibu paham mana ada emas sapuan lawan emas apa, Bo? Emas asli beda lah, Bo. Nah, nang kayak itu. Qadim itu nang aslinya. Kita ini pian disifati oleh Allah penyayang lawan orang, sayang lawan orang. Itu sifat Allah tuh. Al-Jud itu sifat Allah. Aslinya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi pian sayang juga, itu namanya disifati Allah. Tapi disifati Allah bersifat majasi. Majasi artinya kada seasli, tidak seaslinya. Ya kah? Wa min asma'in nur, semua nama-nama Allah itu adalah nur. Ini nur semuanya. Nah, wa nuru sani, dan nur yang kedua adalah fi qaulihi masalah nurihi nurun hadis. Dan permisalan nur yang kedua adalah nurul hadas. Nurul hadas itu ialah nur makhluk yang disebut kemudian dengan nur Muhammad. Lawan dari qadim adalah hadas. Hadas itu artinya baharu. Baharu itu artinya nang diciptakan Allah, namanya adalah Nur Muhammad. Hadas lain Tuhan, lain kayak apa aja lain Tuhan, ya kan? Tapi dia disifati oleh Nur Allah. Tapi sifatnya bersifat majasi. Majas artinya bukan asli hakiki. Ai mislun nurihi allazi akhraja bil awalam atau awalim. Maka keluarlah dia daripadanya, timbullah alam semesta ini milal adami, dari tiada ilal wujud kepada ada. Wa huwa nurul Muhammadil makhluk, itulah nur Muhammad yang disebut dengan makhluk. Kenapa guru jadi biar berkisah tentang nur nih, Bro? Kenapa kan? Nah, tadi dalam rangka mengenali Allah dan mengenali Nabi Muhammad yang disebut dalam ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, pokok dalam keagamaan. Bila memprotes berarti bungul bana orang tuh tidak paham. Karena yang paling diutamakan dalam hidup ini adalah mengenal Allah dan Rasul. Kita pahami bujuk-bujuk, kita kenali Nabi Muhammad untuk mengenal Allah aja wajah, termasuk diri kita. Supaya apa? Amal kita jadi ikhlas. Contoh. Kita sembahyang Allahu Akbar. Oh, jar guru lah kita sembahyang ini, atau kita bersedekah. Ujar guru lah sembahyang bersedekah nih. Itu Nur Muhammad tuh. Wujud daripada Nur. Bersedekah tuh wujud Nur Muhammad tuh. Lalu tidak ada lagi aku kita, berarti kita kan tidak berbuat apa-apa. Yang berbuat kebaikan itu hanya Nur. Karena tidak tergandang lagi kita pernah berbuat baik. Itu tanda bahwa amal itu ikhlas. Tanda amal itu diterima oleh Allah bila kita kembalikan kepada Allah. Kenapa jadi kau bersedekah? Allah nama memberi sedekah. Di mana buktinya? Waktu aku bersedekah tadi itu Nur Muhammad mau disebut Allah Ta'ala nang bersedekah salah ulang biar menyerupakan non makhluk kena, iyalah, ya kah? Maka sebutannya adalah Nur
Atau bahasa yang lebih mudah, hidayah. Lebih mudah lagi, karena petunjuk Allah. Bahasa Banjar bang, digawil Allah lalu aku kau bersedekah. Bahasa Banjar, digawil Allah lalu aku kau sembahyang. Disifati Allah aku lalu kau sembahyang. Maka tidak ada lagi kita mengaku beli si A, maka kecuali hanya semuanya. Dikatakan kerjaan Allah kena salah pulang, pekerjaan Nur Muhammad, ya kan? Nah, kayak itu kisahnya supaya kita paham. Bila rumus kawa ikhlas ini setan gerak lagi mengganggu biar pokok keagamaan dah. Mudah-mudahan kita bermanfaat, mudah-mudahan kita memahami, memaklumi, mudah-mudahan kita mendapatkan faedah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.